Hai anak-anak. Nah, hari ini kita sudah masuk hari Kamis, tanggal 15 April 2021. Hari ini kita mengenal tentang angin tornado atau angin topan. Tornado bisa terjadi bahkan saat tidak ada badai maupun hujan. Angin ini muncul tanpa diduga-duga karena terbentuknya secara tiba-tiba dan cepat. Mungkin hanya butuh beberapa menit sebelum tornado mulai membinasakan benda apa saja yang dilaluinya. Seringnya, supercell muncul di cuaca panas saat tanah memanas dan bagian atas atmosfer terpengaruh oleh angin dingin yang dibawa oleh badai petir supercell. Udara panas cenderung menimbulkan updraft atau aliran udara naik. Pada saat yang sama, badai petir membawa hujan dan aliran udara turun atau downdraft. Dapat dibayangkan, tabrakan kedua aliran udara cepat itu berakibat buruk bagi kita. Udara panas tidak dapat mengalir ke atas dan udara dingin tidak dapat mengalir ke bawah. Kekuatan tabrakan menimbulkan gumpalan awan berputar tepat di bawah level badai utama. Semakin lama, updraft dan downdraft semakin kuat, sehingga lambat laun akan menghasilkan kolom udara vertikal yang berputar-putar. Kolom udara ini mulai menyedot puing-puing dari tanah, seperti drainase raksasa. Pada saat inilah, corong tornado muncul dari gumpalan awan yang berpilin. Corong itu turun dari awan ke tanah, seolah-olah badai itu mencoba menyedot bumi dengan belalai panjang yang aneh, dan menerjang benda apapun tanpa ampun. Kekuatannya sangat besar. Coba bayangkan, diameter tornado dapat mencapai 3 km. Kadang, kecepatan anginnya melampaui 483 km per jam. Dan kecepatan corong yang melintasi daratan berkisar antara 40 sampai dengan 64 km per jam. Tapi dalam beberapa kondisi, kecepatannya bisa mencapai 113 km per jam. Tentu, kamu tidak mau berkejar-kejaran dengan sesuatu secepat itu kan? Dan jelas saja, tornado bukanlah tamu istimewa yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Tapi, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari badai petir? Cara utama untuk memastikan keselamatanmu, sadari keadaan di sekelilingmu, dan buat rencana untuk berjaga-jaga jika tornado menghadangmu. Kebanyakan tornado terjadi di saat hangat, dan tempat favoritnya di bumi ini adalah Amerika Serikat. Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, tiang listrik, dan sebagainya. Saat para pengamat memastikan tanda-tanda awal tornado mendekat, peringatan darurat akan segera berbunyi. Kamu perlu bersembunyi dalam bunker untuk terbebas darinya, karena tanda-tandanya ada di mana-mana. Berbicara tentang bunker, kamu mungkin akan senang jika punya bunker di dekatmu atau yang mudah terjangkau. Skenario terburuknya yaitu jika tornado melanda saat kamu tidak siap. Bayangkan, kamu sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba tornado muncul di depanmu dari awan hujan besar. Apa yang akan kamu lakukan? Hal pertama yang terpikir mungkin putar balik dan berkendara menjauh secepat mungkin. Tapi itu bukan pilihan yang tepat. Cara yang paling tepat untuk menghindari tornado adalah memperkirakan ke arah mana tornado itu akan bergerak dan ambil jalur sekitar 90 derajat dari arah itu. Tapi ingat, jika kamu ada di dekat tornado, mobil tidak akan melindungimu. Bukan hanya karena angin tornadonya yang mengerikan, tapi lebih pada puing-puing yang berterbangan oleh angin. Ini akan membuat mobilmu rusak parah hanya dalam hitungan detik. Jadi, sebaiknya keluar dari mobil dan pergilah sejauh mungkin dari angin. Dalam skenario terburuk, sebaiknya cari parit, baringkan tubuhmu, dan sebisa mungkin lindungi kepalamu. Tapi, ruang bawah tanah merupakan tempat persembunyian yang lebih baik, kecuali yang besar. Mall atau bioskop bisa sangat berbahaya bila kamu ingin berlindung dari tornado. Nah, kegiatan kita yaitu mengurutkan gambar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat ini ada 5 ukurannya ya. Mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Nah, anak-anak kita cari ya, mana yang paling kecil. Yaitu dari yang terkecil ini ya, yang di tengah-tengah kita tulis angka 1. Setelah ini, mana ya? Yang nomor 2. Kecil. Ini yang terkecil di atas terkecil, yaitu ini yang mana? Ini nomor 2. Setelah itu yang mana ya? Ini ya. Nah, selanjutnya ini dan yang terakhir ya. Ini ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita mau meniru tulisan, harus kasar ya. Kita meniru tulisan. Ini ada kata angin tornado. Yuk anak-anak kita tulis A, N,
G I N. Angin. T O R N A D O. Tornado. Angin tornado. Nah, selanjutnya anak-anak tulis ya. Nah, kegiatan kita yang ketiga yaitu ini ada gambar angin tornado. Lihat, anginnya kencang sekali. Sampai di bawah ini, dekat-dekat ini rumah ya. Ada rumah. Nanti sebentar juga rumahnya akan terangkut sama angin tornado ini. Nah, angin tornado kita mau kolase ya, anak-anak. Kolase dengan koran. Ini ada korannya. Kita robek-robek aja. Nih. Seperti ini ya, anak-anak, kita coba taruhnya. Nih. Demikian juga yang ini ya. Kita boleh agak kucek-kucek ini korannya, dan nanti kita kasih lem seperti ini. Kita agak kucek-kucek korannya, tempel. Kita robek lagi kertas korannya. Nih anak-anak, kira-kira seperti ini ya. Ya, hasilnya ya, dilem semua. Jadi seperti ini kita, tapi jangan dilem semua ya, dilem di bawahnya aja. Jadi dia seperti masih terbang-terbang gitu ya. Nah, anak-anak kerjakan ya, kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan.